Jadi diri sejati Bapak Ibu itu apakah tubuh atau yang hidup itu? Yang hidup. Disebut ruhku. Ulangi sekali lagi supaya jelas ngajinya. Jadi diri sejati Bapak Ibu itu tubuh atau yang hidup? Yang hidup. Yang hidup mati enggak? Tidak. Lah kenapa kalian takut mati? Kan enggak ada yang mati. Ini nih tauhid tingkat tinggi nih, ya. Dan kalian mau belajar tauhid tuh mengesahkan Tuhan aja, mengesahnya enggak. Terlalu banyak konsep. Akibatnya apa? Tuhan yang Maha Hidup pun sekarang ini seolah-olah mati. Dan banyak orang yang masih percaya seolah-olah Tuhan itu ada di kitab suci. Padahal Tuhan hidup di sini. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Banyak tuh cerita Allah. Allah bukan itu. Cerita tentang Allah. Bisa bedakan? Mau cerita tentang air atau mau air? Ada yang haus. Terus bilang sama saya, "Ayah, saya haus." Air adalah sekumpulan molekul yang rumus kimianya adalah H2O, bersifat polar secara alami, pelarut yang sangat bagus. Hilang gak hausnya? Tambah haus ya. Nah itulah kita selama ini tertipu. Kalau kita belajar ilmu, mendengarkan dari orang, kemudian apa yang disampaikan orang diulang-ulang jadi hafalan di otak. Udah gitu merasa sebagai ulama. Padahal baru ngulang-ulang apa kata orang. Kita sendiri belum merasakan langsung pengalamannya. Mau cerita duren tuh mau duren? Duren. Waras berarti ya kalian. Mau cerita rambutan atau rambutan? Rambutan. Mau cerita Allah atau mau Allahnya? Nah, waras berarti ya. Kalau cerita tuh gampang. Itu pekerjaan pikiran. Karena pikiran senang bercerita. Makanya ada kajian membahas Asmaul Husna. Ada nggak itu ya? Saya lihat ada itu. Mungkin orangnya ada di sini. Asmaul Husna dibahas. Arti Ar-Rahman, arti Ar-Rahim, arti Al-Malik, Al-Qudus. Makin jauh kita tidak mengalami. Semakin dibahas konsepnya, maka konsep yang dijejalkan di otak kita itu akan membuat kita merasa tahu, padahal itu merasa tahu yang palsu. Akibatnya mendorong kita menjadi orang yang merasa terang. Merasa seolah-olah sudah tahu. Allah yang tidak mungkin bisa dijelaskan, dijelaskan coba. Allah yang tidak bisa diterangkan, diterangkan. Allah yang tidak punya nama, diberi nama dan dijelaskan namanya. Itulah suatu kebodohan yang luar biasa. Tapi kebodohan yang sudah dianggap seolah-olah itu adalah kebenaran. Akibatnya apa? Kitab suci ini seolah-olah hanya sebagai sarana untuk menceritakan Allah. Ketika kebenaran dibicarakan, maka kebenaran langsung mati.
Ketika mati dia jadi mayat. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Allah yang maha hidup jadinya mati. Yang luar biasa lagi, kita puas ketika dijelaskan. Dan kita merasa seolah-olah sudah paham. Padahal di zaman Rasul, para sahabat mengatakan, malam yazuk lam ya'rib. Yang gak ngalamin, gak paham. Ada orang barat datang ke Bandung. Saya tanya, kamu tahu nggak Ulu Kutek Lenca? Lalu saya kasih foto, ini loh Ulu Kutek Lenca. Setelah itu saya jelaskan, ini ulu kutek terbuat dari lenca, tarasi, cengek, cikur. Tambah pusing nggak dia? Betul nggak? Iya. Tapi kalau saya suguhi ulu kutek lenca, bahkan tidak disebut oleh saya namanya, kemudian dia mau mencoba, dia mencoba, langsung saat itu dia mengalami. Paham maksud saya? Oke. Makanya Nabi Muhammad itu tidak banyak mengajarkan agama, tidak seperti sekarang. Banyak ilmunya, banyak cabang-cabangnya, banyak penjelasannya, banyak teorinya. Beliau hanya mengajarkan kepada para sahabat untuk mengalami Allah. Leluhur kita pun sama. Bung Karno dan reng-rengannya tidak menyebut Pancasila itu dengan kata Tuhan, tapi ketuhanan. Tuhan dan ketuhanan berbeda. Kalau Tuhan itu konsep, tapi kalau ketuhanan itu pengalaman. Pengalaman merasakan Tuhan. Saya mau nanya sobat Bapak Ibu, apakah Allah, Tuhan, apapun namanya, yang sering disebut-sebut oleh Bapak Ibu, ada pada Bapak Ibu sekarang? Ada. Terasa kehadirannya? Terasa. Bernapas nggak Bapak Ibu sekarang? Bernapas. Berdetak nggak jantungnya? Berdetak. Apakah untuk bernapas Bapak Ibu minta-minta supaya dikasih napas? Enggak. Supaya jantungnya berdetak minta-minta, ya Allah gertarkan jantungku, begitu? Tidak. Supaya darah mengalir, ya minta-minta supaya darahnya mengalir? Tidak. Berarti di sini ada satu kekuatan. Kekuatan itu ada dan bisa dirasakan langsung sekarang. Di sini saat ini sekarang. Tapi kita mengabaikan semua itu karena kita lebih percaya Tuhan yang dikonsepkan di kepala kita, yang dijelaskan dan diterangkan. Makin jauh kita dari pengalaman langsung yang harusnya terjadi saat ini. Paham sampai sini? Makanya ada hidup, ada menghidupi, ada dihidupi. Ulangi. Ada yang hidup, ada yang menghidupi, ada yang dihidupi. Yang hidup nih tidak pernah mati. Ulangi. Yang hidup tidak pernah mati. Kalau mati bukan yang hidup. Tapi yang hidup bisa menghidupi. Menghidupi yang mati. Sehingga yang mati jadi dihidupi oleh yang maha menghidupi, yaitu yang hidup. Tubuh kita ini, ini mati. Karena yang hidup menghidupinya,
Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Lalu kenapa yang hidup menghidupinya? Karena yang hidup ingin mengalami pengalaman hidup ketika berada di tubuh yang mati yang diberi hidup. Jadi siapa sebetulnya yang ingin mengalami pengalaman hidup? Yang hidup. Kalau yang hidup sudah tidak lagi mau mengalami pengalaman hidup, ya yang hidup pergi. Ketika yang hidup pergi, maka tubuh kita dan memang mati, cuman terhidupi oleh yang maha hidup. Betul nggak? Jadi sebetulnya kenapa manusia itu takut mati? Karena konsepnya salah tentang diri. Dia pikir dia itu asalnya mati dihidupkan, terus akan dimatikan. Padahal sebetulnya tidak ada yang dimatikan. Yang ada itu cangkang ini ditinggalkan oleh yang hidup. Itu aja. Yang hidup ya tetap hidup, gak mati-mati. Paham sampai sini? Jadi diri sejati Bapak Ibu itu apakah tubuh atau yang hidup itu? Yang hidup. Disebut ruhku. Ulangi sekali lagi supaya jelas ngajinya. Jadi diri sejati Bapak Ibu itu tubuh atau yang hidup? Yang hidup. Yang hidup mati enggak? Tidak. Lah kenapa kalian takut mati? Kan enggak ada yang mati. Ini nih tauhid tingkat tinggi nih, ya. Dan kalian mau belajar tauhid itu mengesahkan Tuhan aja, mengesahnya enggak. Terlalu banyak konsep. Akibatnya apa? Tuhan yang maha hidup pun sekarang ini seolah-olah mati. Dan banyak orang yang masih percaya seolah-olah Tuhan itu ada di kitab suci. Padahal Tuhan hidup di sini. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa bernapas, bisa melangkah. Jadi sebetulnya tubuh ini karena diberi daya oleh Sang Hidup, jadi berdaya. Itu aja. Ngerti sampai sini? Ini pelan-pelan ya, tadi makanya saya ajak ketawa-ketawa dulu, biar rileks. Ngaji itu harus rileks. Kalian tuh terlalu serius hidupnya, ya. Karena terlalu serius apa aja dipikirin, jadi banyak penyakit, ya, ya. Ini wajah-wajah kalian kurang tertawa aja sebenarnya kalian itu, ya, kurang tertawa, ya, karena ya itu jadinya stres. Kelihatan wajah yang stres itu nggak jelas. Mau konsep atau mau pengalaman? Yes. Saya kasih tahu, konsep bukan pengalaman. Dari SD kita belajar membaca buku. Betul? SMP membaca buku lagi. SMA membaca lagi. Udah gitu dihafalin. Disebutnya hafiz. SMA ngapalin lagi. S1 ngapalin lagi. S2 ngapalin lagi, S3 ngapalin lagi, S teler, ngapalin aja terus. Apa? Kita ini hanya merasa tahu yang palsu, yang dijali ke sini apa? Konsep, pengetahuan lama yang diulang-ulang. Makanya lihat, konsep itu selalu basi, tidak pernah baru. Kalau pengalaman selalu baru. Dan pengalaman itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau orang cerita ilmu hanya mengulang-ulang yang lama, 1400 tahun yang lalu, ya mengulang-ulang memori itu, konsep. Akhirnya kita menjadi kehilangan kesempatan untuk mengalami langsung. Karena merasa tahu dengan konsep, lalu kita tidak mau mengalami langsung. Orang sudah hafal sifat 20 tidak mau mengalami langsung. Orang sudah hafal Asmaul Husna tidak mau mengalami langsung. Itulah bahayanya konsep. Konsep itu malah
Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi hijab yang dapat menutupi kesadaran kita sendiri. Tapi agama kulit senang mengajarkan konsep. Tuhan dijelaskan, dosa dijelaskan, pahala dijelaskan, surga dijelaskan, neraka dijelaskan. Dan anehnya kita disuruh patuh pada konsep itu. Disuruh tunduk pada konsep itu. Padahal itu adalah konsep. Betul apa tidak? Iya. Contoh gini. Orang tidak mau bohong. Itu karena takut neraka. Orang tidak mau bohong karena pengen surga. Padahal coba praktekkan di sini. Nggak apa-apa kalian bohong, nggak apa-apa. Sekali-kali saya bolehkan. Sekali-kali ya. Lalu rasakan ketika berbohong akibatnya seperti apa. Kan itu pengalaman. Daripada saya tidak mau berbohong karena takut masuk neraka. Padahal ketika kita berbohong, kita tuh sudah masuk. Kita sudah tersiksa oleh perasaan kita sendiri. Tapi pengalaman itu diabaikan. Karena kita percaya nerakanya can aya, nerakanya teh engke, jaga teh iraha. Karena dikonsepkan. Lalu pengalaman saat ini hilang. Betul nggak? Itu yang diabaikan Bapak Ibu selama ini. Ketika Bapak Ibu tidak bohong, merasa tenang, damai. Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang tersakiti. Damai kan? Apa yang terjadi? Itu surga. Sudah dirasakan saat ini. Coba, kalian sebagai pasangan, tidak berbohong, terbuka segalanya. Saling cerita, tidak ada yang disembunyikan. HP namrak we, tadi sumput-sumput, dikasih password, dasar tukang selingkuh. Yang suka selingkuh saya tanya nih, damai enggak? Kan pasti tersiksa kan? Ini saya ngaji yang langsung aja. Udah kebanyakan konsep. Betul nggak? Iya. Coba kalian mau marah, sadar ada kemarahan, saksikan aja kemarahan itu. Hanya disaksikan saja bahwa saya bukan kemarahan itu. Itu hanya memori masa lalu yang bereaksi terhadap situasi yang tidak disetujui saat ini. Tapi disadari, itu kemarahan hilang energinya. Tapi kalau dituruti itu sekemarahan, coba rasakan, tersisa nggak kalian? Wajah kalian jadi paling jelek di dunia. Betul nggak? Jantung berdebar-debar, keluar dari mulut kata-kata yang menyakitkan. Kalian sudah meracuni semesta ini dengan satu kemarahan. Itu sudah di neraka. Boleh nggak kalau gitu marah? Saya bolehkan sekali. Tetapi rasakan akibatnya dari marah itu seperti apa. Situasi jadi tidak nyaman. Betul apa tidak? Itu. Jadi dia itu sadar. Karena mengalami langsung. Dan pengalamannya disadari itu. Maksud saya. Nanti orang jadi orang baik. Bukan karena takut neraka. Bukan karena pengen surga. Karena dia sadar bahwa melakukan kebaikan itu ya asik, menyenangkan, membawa berkah bagi semuanya. Itu maksud saya, itulah pendidikan kesadaran. Dan selama ini, izin ya, kita ini dari SD sampai perguruan tinggi diajarkan pendidikan ketaatan, bukan pendidikan kesadaran. Kita taat karena takut, bukan karena sadar. Oke?
Kerasa ya? Iya, kalian mah gitu-gitu aja dah ngajinya. Kemajuan. Nah, sekarang saya bahas. Semua konsep berasal dari masa lalu. Dan semua konsep berasal dari pengalaman orang lain. Sekarang saya mau nanya. Banyak gak yang cerita, oh dulu Nabi Muhammad itu sabar. Konsep atau pengalaman? Konsep. Ari maneh rek iraha sabarna. Oh, Nabi Muhammad itu kalau mau makan, dia ingat tetangganya sudah makan atau belum. Dia coba menghentikan makannya, karena dia cari dulu tetangganya yang belum makan. Konsep atau pengalaman? Konsep. Kenapa kamu tidak melakukan itu sekarang? Kalau makan nih, antrian nih, prasmanan. Ngambil nasinya setengah bola. Harusnya kan lihat dulu barisan berapa banyak. Ini nasi berapa banyak. Harusnya kan gitu. Betul nggak? Sate 20. Yang antri 20. Ari maneh nyokot 10. Oh kaera. Ini udah jelas tidak beragama yang kayak gini nih. Jadi lihat perilaku orang di situ. Di situ kan kelihatan. Harusnya kan dia lihat makanan segini, lihat situasi. Oh, nasinya segini supaya bisa makan semua, supaya semua kebagian. Harusnya kan ada pikiran itu. Betul nggak? Keserakahan, kemarahan, kebodohan, itu semua racun dalam kehidupan itu. Dan semua orang yang punya kemarahan, keserakahan, kebodohan, kemana-mana tuh bawa racun. Hidup selalu membuat susah orang lain. Bagaimana mau disebut rahmatan lil alamin model kayak gini? Coba. Tidak ada maksa dalam beragama.